minggu. Dan kakak mau bertanya sama adik-adik semuanya, apa kabar adik-adik semuanya? Kakak percaya kabar kita pasti dahsyat dan luar biasa. Adik-adik, hari ini kita mau memuji Tuhan. Ayo semuanya berdiri, kita bernyanyi untuk Tuhan bersama-sama. Kita mau nyanyikan satu pujian, hati yang gembira adalah obat. Semuanya sambil bertepuk tangan ya. Yang sudah kita nyanyikan bahwa hati yang gembira adalah obat. Nah, adik, kita masih mau memuji Tuhan lagi ya. Semuanya masih keadaan berdiri. Kita nyanyikan satu pujian lagi, Sungai Sukacitamu. Anggur sukacitamu
sudah bernyanyi buat Tuhan. Sekarang kita mau berdoa ya. Adik-adik silakan duduk semuanya. Kita berdoa. Ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami bersyukur pada hari ini kami boleh ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus, berkati kami dari awal, pertengahan, sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, kita masih mau memuji Tuhan sekali lagi ya, dengan satu pujian anak-anak kecil Tuhan cinta. Tuhan Yesus cinta semua orang, oke? Semuanya, ayo berdiri lagi sekali lagi. Kita nyanyikan pujian ini. Kita sudah memuji Tuhan, sudah bernyanyi bersama-sama. Tiba bagi kita semua untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik silakan duduk kembali. Kita nyanyikan satu pujian untuk menyambut firman Tuhan. Baca kitab suci, doa tiap hari. Sekarang kita mau dengar cerita firman Tuhan. Adik-adik duduk yang manis dan selamat mendengarkan cerita firman Tuhan. Dah. Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, ketemu lagi dengan Cici. Kita sudah selesai memuji dan memuliakan Tuhan. Kita sudah bernyanyi dengan semangat dan penuh sukacita. Nah, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Kita lipat tangan, kita tutup mata, ikuti Cici berdoa ya. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Kami bisa mengikuti sekolah minggu online. Tuhan, kami sebentar lagi akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan berkati.
dan memberikan ketertiban kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, adik-adik, ada yang masih ingat nggak sih sama cerita minggu lalu? Ya, benar sekali, tentang Musa. Nah, di cerita minggu lalu sudah diceritakan bahwa Musa itu adalah pangeran Mesir. Lalu dia pergi dan tidak menjadi pangeran lagi. Dan Tuhan memberi dia perintah untuk membebaskan bangsa Israel. Nah, adik-adik, minggu ini Cici mau bercerita. Kalau Musa diberikan perintah itu, kira-kira dia takut tidak ya? Takut nggak ya? Iya, benar sekali. Musa takut adik-adik. Dan Cici yakin kalau Cici sendiri juga diberikan perintah kepada Tuhan untuk pergi ke bangsa Mesir untuk menyelamatkan bangsa Israel, Cici juga pasti takut. Nah, adik-adik, sama seperti Cici juga, Musa juga merasa takut. Dia takut dan cemas. Dia berbicara kepada Tuhan, dia berdoa, Tuhan, aku pikir aku tidak sanggup. Dia berkata seperti itu adik-adik. Tetapi Tuhan selalu menyertai dia dan memberikan Harun sebagai penolongnya, yaitu Harun adalah saudara laki-laki Musa. Lalu Musa pun percaya kepada Tuhan dan dia berpegang teguh kepada Tuhan dan memegang janji-janji Tuhan. Lalu Tuhan pun menyertai dia dan memberikan 3 tanda adik-adik, 3 tanda keajaiban untuk membuat orang-orang Israel untuk percaya kepada dia dan mau mengikuti dia. Nah, yang pertama ada apa ya adik-adik? Yang pertama itu tongkat Musa berubah menjadi ular. Wah, gimana ya kira-kira tongkat menjadi ular? Yang kedua, tangan Musa yang semula penuh dengan kusta. Kusta itu kayak luka ya adik-adik. Jadi tangannya itu kayak penuh luka. Lalu dia kasih di jubahnya, di kantong jubahnya, lalu dia keluarkan dan tangannya sembuh kembali adik-adik. Wah, ajaib ya Tuhan. Terus yang ketiga, merubah air sungai Nil menjadi darah. Dia mengambil air sungai Nil lalu meneteskannya ke tanah kering dan air itu berubah menjadi darah. Adik-adik penasaran nggak sih sama ceritanya? Kita panggil Dungdung untuk bercerita yuk. Dungdung, Dungdung. Ayo, nungguin ya. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Dungdung. Nah, kalau ada Dungdung berarti kita akan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Nah, teman-teman, Dungdung mau kasih lihat sebelah Dungdung ada apa? Ada siapa? Siapa itu? Itu namanya Musa. Musa sedang bersama-sama dengan Tuhan. Dengan siapa adik-adik? Dengan Tuhan. Nah, Musa sedang diperintahkan Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari penjajahan atau perbudakan Raja Firaun. Nah, di sini Musa kelihatannya khawatir ya teman-teman ya. Lihat tuh mukanya. Dia kelihatannya kebingungan. Kalau Dungdung jadi Musa, Dungdung juga pasti akan khawatir. Dungdung pasti akan takut. Tetapi Tuhan selalu menyertai Musa. Tuhan memberikan penolong, yaitu Harun, saudara Musa, untuk mendampingi Musa. Nah, Tuhan memberikan 3 tanda keajaiban kepada Musa agar orang-orang Israel percaya kepadanya. Apa aja ya? Kita lihat. Wah, apa itu? Ada ular. Yang pertama itu Tuhan memberikan tanda keajaiban berupa berubahnya tongkat Musa menjadi ular. Wah, serem ya teman-teman ya. Kalau Dungdung punya kekuatan kayak gitu, Dungdung pasti nangis. Dungdung takut, soalnya kan ular serem. Teman-teman takut nggak sama ular? Pasti takut dong. Ular serem banget. Yang kedua, kita lihat lagi yuk. Wah, kenapa itu ya tangannya Musa? Seperti terkena penyakit ya teman-teman.
Nah, yang kedua itu tangannya Musa terkena penyakit namanya kusta. Ketika dia menyimpan atau memasukkan tangannya lagi ke dalam jubahnya, lalu tangannya itu kembali sembuh. Yang awalnya sakit kusta, ketika dia memasukkan tangannya ke dalam jubah, sembuh. Wah, ajaib banget ya Tuhan. Yang ketiga, wah, ada darah. Kenapa itu? Yang ketiga, Tuhan mengubahkan air dari sungai Nil menjadi darah. Ketika Musa mengambil air dari sungai Nil, lalu diteteskan ke tanah yang kering, air tersebut berubah menjadi darah. Lalu orang-orang Israel pun menjadi takjub dan percaya akan Musa. Lalu Musa dan Harun pun pergi untuk menemui Firaun di tanah Mesir, tanah perbudakan bangsa Israel. Nah, ketika Musa dan Harun bertemu dengan Firaun, Musa menyuruh Firaun untuk membebaskan bangsa Israel, sama seperti apa yang diperintahkan Tuhan agar Musa menyampaikan firman-Nya itu kepada Firaun. Tetapi gimana ya reaksi Firaun? Kita lihat. Wah, Firaun marah teman-teman. Dia marah. Dia menyuruh prajurit-prajuritnya untuk menyiksa bangsa Israel. Dia menyuruh prajurit-prajuritnya untuk memberikan pekerjaan yang berat sekali bagi bangsa Israel. Kita lihat. Dia menyuruh bangsa Israel untuk bekerja lebih keras lagi. Gara-gara dia marah kepada Tuhan. Dia tidak percaya kepada Tuhan. Dia tidak takut kepada Tuhan. Lalu kita lihat, bangsa Israel menjadi marah kepada Musa. Mereka berkata kepada Musa, "Oleh sebab kamu datang kepada kami di sini, Firaun memberikan pekerjaan yang berat kepada kami. Sebelumnya tidak seberat ini. Ini semua gara-gara Musa." Mereka berkata seperti itu. Lalu Musa pun tidak senang hatinya. Kita lihat Musa sedang berdoa. Dia meminta pertolongan dari Tuhan dan dia berkomunikasi dengan Tuhan melalui doanya. Dia berkata kepada Tuhan tentang perbuatan bangsa Israel yang menyalahkan Musa untuk datang ke tanah Mesir untuk menyelamatkan mereka. Lagi-lagi Tuhan menyuruh Musa untuk tetap tegar. Tuhan menyuruh Musa agar berkata kepada orang-orang Israel untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah, Musa berkata kepada Tuhan, "Tuhan, apakah Engkau mengutusku untuk menyiksa orang-orang Israel, Tuhan?" Lalu Tuhan berkata, "Tidak begitu, Musa. Ia akan mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir dan menuju ke tanah yang telah dijanjikan Tuhan, yang tanahnya subur sekali, yang tanahnya makmur sekali." Lalu kita lihat Musa berdoa. Kita juga kalau sedang mengalami kesusahan, kita harus berdoa. Lalu Tuhan pun menjawab doa-doa Musa. Ia berkata kepada Musa, "Musa, tenang saja. Jangan khawatir, karena Tuhan sudah berjanji agar umat Israel, yaitu umat kepunyaannya, akan keluar dari tanah perbudakan Mesir dan ke negeri yang telah Ia janjikan akan diberikan kepada bangsa Israel." Tuhan menyuruh Musa untuk memberitakan kepada bangsa Israel bahwa Tuhan akan memimpin mereka dan Tuhan akan menunjukkan jalan Tuhan untuk mereka agar dapat keluar dari tanah Mesir. Tuhan akan menghukum atau Tuhan akan menegur Firaun dan membuat Firaun membebaskan umat pilihannya. Nah,
Teman-teman, Allah tetap setia menunjukkan kuasanya yang kuat kepada setiap orang di Mesir. Allah ini tidak kecewa teman-teman kepada bangsa Mesir atau bangsa Israel yang ada di Mesir. Tuhan tidak kecewa, tetapi Tuhan senantiasa menyertai mereka, dan Tuhan bermaksud untuk memberikan tanah yang jauh lebih subur, jauh lebih baik, dan tidak ada perbudakan untuk umat pilihannya, yaitu bangsa Israel. Tuhan baik ya teman-teman ya. Lalu sama seperti Tuhan memenuhi janjinya kepada bangsa Israel, begitu juga Tuhan akan memenuhi janjinya untuk kita semua anak-anak Tuhan. Nah teman-teman, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap berdoa apapun keadaan kita. Mau kita takut sama seperti Musa yang sedang ketakutan, dia selalu berdoa dan meminta pertolongan dari Tuhan. Kita juga seperti itu ya. Baik kita senang, baik kita susah, baik kita sedih ataupun kita khawatir, kita ketakutan, kita harus tetap berdoa. Nah, sampai sini dulu ya cerita Dungdung minggu ini. Jangan kangen lo ya teman-teman sama Dungdung. Dungdung mau bobok dulu. Dungdung pergi dulu. Dadah. Itu dia cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh teman kita, Dungdung. Dungdung imut sekali adik-adik. Cici gemes deh. Nah, adik-adik, sama seperti cerita yang sudah dibawakan oleh Dungdung tadi, kita harus selalu berdoa dalam setiap kehidupan kita. Mau kita senang, mau kita sedih, mau kita ketakutan atau kita khawatir, kita harus tetap berdoa, meminta pertolongan dari Tuhan. Nah, kita punya ayat hafalan loh minggu ini. Ayat hafalan kita diambil dari Keluaran 8 ayat 1b. Dari Keluaran 8 ayat 1b. Kita baca bersama-sama ya. Beginilah firman Tuhan. Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sekali lagi ya. Keluaran 8 ayat 1b. Beginilah firman Tuhan. Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Kita berdoa yuk. Kita sudah selesai mendengarkan firman, kita sebentar lagi akan mengakhiri sekolah minggu online kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Kami sudah selesai mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, ajari kami agar kami tetap berdoa apapun yang kami sedang rasakan. Saat kami sedih, saat kami senang, ataupun saat kami susah atau ketakutan. Ajari kami Tuhan untuk selalu berdoa kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, dadah adik-adik. Sampai jumpa.